Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini pajak presentasi ya. Pajak presentasi adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Pajak tersebut diperhitungkan sebesar persentase ya, yang tetap dari hasil penerimanya. Contohnya adalah pajak penjualan. Dalam hal ini pajak presentasi dinyatakan dengan tanda R. Dengan adanya pajak presentasi sebesar R, maka harga yang ditawarkan oleh si penjual atau penawar akan naik sebesar 1% dari harga penjual semula. Hal ini terjadi untuk masing-masing tingkat jumlah atau kuantitas. Nah, untuk fungsinya, fungsi permintaan itu tetap, tidak ada perubahan sebelum pajak maupun setelah pajak. Tetapi untuk fungsi penawaran, untuk yang baik penamanya untuk yang per unit tadi maupun yang pajak persentase itu adalah setelah pajak itu pasti berubah. Fungsi penawaran dasar sebelum pajaknya QS sama dengan C plus DP. Setelah pajak QSR sama dengan D dikali P dibagi 1 plus R plus C. Kemudian secara keseimbangan pasarnya ini sebelum basis bukanya. Nah, kemudian besar pajak. Untuk mencari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen harus dicari terlebih dahulu nilai pajak per unit P yang diterima oleh pemerintah atau produsen dan konsumen. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus P sama dengan R dikurangi P atau P sama dengan R dikali P. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal teman-teman sekalian. Contoh soal yang kedua adalah diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran adalah Q sama dengan 2P minus 6 dan terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25%. Yang pertama pertanyaannya, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. 2. Tentukan nilai pajak per unit. 3. Besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen. Yang 4. Besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. Yang kelima adalah besar total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, keseimbangan pasar. Yang sebelum pajak caranya adalah QT sama dengan QS. Nah, kita untuk fungsi permintaan di sini dan ini adalah fungsi penawarannya, berarti sama dengan 15 minus P sama dengan 2P minus. Kemudian kita bisa jabarkan ya, jabarkan ini berarti pindah ruas minus 2 pindah ruas 2P berarti jadi minus 3P sama dengan pindah ruas 15 ditambah dengan 6 berarti 21. Minus ya, ini sama kita jadikan positif berarti 3P sama dengan 2P sama dengan 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Ini adalah harga sebelum pajak. Kemudian kita akan mencari Q-nya. Q sama dengan, kita mengambil salah satu persamaan atau fungsi, berarti Q sama dengan 2P minus sama dengan 2 dikali P nya tadi adalah
Jadi keseimbangan pasar adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Pajak adalah kemudian selanjutnya adalah setelah pajak. Untuk fungsi permintaan tadi adalah tetap ya, fungsi permintaan tetap berarti IBR sama dengan 15 minus P. Kemudian fungsi penawaran berubah IS sama dengan 2 minus 6. Kemudian kita langsung di tes ya, sama dengan sesuai dengan rumusnya tadi ya, rumusnya ini kita D kali P bagi 1 plus R kurung 2 kali plus C. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita tinggal substitusi ISR sama dengan untuk yang tadi adalah 2 kali P bagi 1 plus untuk R nya tadi adalah ini persennya adalah 25%, berarti 0,25 dibagi 2 kali, untuk C nya adalah minus 6 sesuai dengan persamaan ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa jabarkan ISR sama dengan 2 P kali 2 kali P berarti 1 plus 0,25 berarti 1,25 kali minus 6. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penjabaran lagi, berarti ISR sama dengan 2P per 1,25 minus 6. Nah, untuk kita coba bagi 2 bagi 1,25 1,6 ya, berarti ISR nya sama dengan 1,6 P minus 6. Nah, ini adalah untuk persamaannya. Kemudian keseimbangan pasar.
keseimbangan pasar. Dengan pasar itu syaratnya adalah IDR sama dengan ISL. Ini adalah syarat. Maka untuk IDR tadi adalah 15 minus P, 15 minus P sama dengan, untuk ISR ini adalah 1,6 P minus 6. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan. I bisa kita pindah ke seperti minus 2,6 P sama dengan pindah 215 berarti 2 minus 21. Oke, 2,6 sama dengan minus 21. Ini kemudian kita pindah lagi, P sama dengan minus 21 dibagi dengan minus 2,6. Kemudian sama dengan minus 21 dibagi dengan minus 2,6. Hasilnya adalah 8,08. Baru kemudian kita mencari ISR-nya. Berarti ini sama dengan ini ya, dengan 8,08. Kemudian kita akan cari ISR sama dengan mencari Q-nya. Ini salah satu fungsi, berarti 15 P minus P 15 minus P. Bila kita substitusi ISR dan 15 minus 8,08 dengan 15 minus 8,08 adalah 6,92. Jadi titik keseimbangan pasar setelah pajak adalah keseimbangan pasar setelah pajak adalah 8,08. Untuk QR-nya adalah 6,92. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, adalah tentukan nilai pajak per unit. Untuk nilai pajak per unit ini, yang pertama mencari nilai P. Kita mengambil salah satu persamaan tadi ya, ini sama dengan 2P minus 6. Kita ambil salah satu yang tadi, kemudian selanjutnya kita akan 12 minus 2 sama dengan minus 6 minus Q ya, 12 ini berarti sama dengan untuk berarti P sama dengan minus Q minus 6 dibagi sama bagi 2.
dibagi 2 berarti setengah I, kemudian minus 6 dibagi 2 setengah. Ini pajak, karena kita mau mencari pajak per unit, berarti kita sampai dengan setengah untuk nilai Q-nya. Kita akan mencari nilai Q-nya tadi adalah 6,29 ya, 6,29, 92 ya, 92, kemudian turun tambah 3. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pematian. Ditambah hasilnya 6,46. Kemudian jadi pajak per unitnya adalah pajak per unit. P tadi rumusnya P sama dengan R dikali P. Ini bisa salah satu ya. Kemudian maka P sama dengan R nya adalah 25% dari berarti 0,25 dikali dengan nilai P. Nilai P ini adalah 0,46. Hasilnya adalah 1,62. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah biasanya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen. Pajak per unit dan total pajak ditanggung oleh konsumen. Nah, itu sama ya seperti yang tadi, sama dengan yang atas tadi, sama dengan berdasarkan PT ya, tadi di mana kan dikurangi P kurung dikali dengan ISR. Nah, kemudian sama dengan untuk nilai PR-nya tadi adalah 8 ya, 8,08. 8,08 dikurangi nilai P. Nilai P nya adalah niat 7 sebelum pajak, turun dikali dengan ISR. ISR tadi adalah 6,92 ya, 6,92 hasilnya. 7,47. Baru kemudian yang keempat
besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. Besar pajak per unit dan total pajak yang ditanggung oleh produsen ya. Kemudian rumusnya juga sama dengan buka kurung di SR dikali kemudian dikurangi buka kurung PR dikali dengan harusnya tinggal kita masukkan di SR nya adalah SR nya berapa, misalnya kan 6,92. ISR nya adalah 6,92 dikali dengan T tadi adalah 1,62 kurung minus PR nya tadi adalah 8,08 dikurangi dengan P yang tadi adalah 7 kurung dikali dengan ISR tadi adalah 6,92. Nah kemudian kita bisa langsung hasil ini hasilnya 3,74. Kemudian yang terakhir yang kelima tadi adalah besarnya total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, besar pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah untuk besar pajak yang diterima oleh pemerintah rumusnya sama dengan ini sambungan IR-nya tadi adalah 9,93 sama dengan 6,92 dikali dengan hasilnya adalah 11,21. Oke, teman-teman sekalian, sudah selesai sampai pertanyaan kelima. Kemudian ini adalah soal latihan. Soal latihan ini silakan dikerjakan di rumah dan kirim ke email saya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.